Halo friends, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa? Kori, Talia. Abdul. Nih gimana nih kalian nih lagi marak virus wabah corona nih, COVID-19. Kalian gimana? Apa masih di rumah aja atau tetap jalan-jalan? Dari Kori dulu deh. Hidup normal seperti biasanya. Kemarin goes 7,5 kilometer. Sama aja sih biasa. Cuman lebih aware tentang kesehatan aja, kebersihan juga. Udah. Kalau Talia? Ya, kalau gue sih masih normal, kerja ngantor tetap, biarpun eh, pakai sip-sipan, jadi 2 hari di kantor, 2 hari di rumah, dan kalau misalnya di rumah, ya tetap hidup normal, tetap ke mall, tetap nge-gym, tetap nari, yang penting kan tahu self-care-nya sama kebersihan inilah diri, itu aja. Kalau Tapi Abdul gimana semuanya ya Dul? Ya, kalau gue sih paling ya sibuk bikin konten doang sih. Konten apa Dul? Konten buat di YouTube lah, buat di channel gue. Ya, keseharian gue ya di rumah sih, karena emang dari dulu gue di rumah mulu, gak pernah kemana-mana. Jadi buat gue sih COVID-19 ya nggak ada perubahan. nggak ada perubahan. Ya, nggak ada, sama aja, tetep aja gue di rumah, nggak kemana-mana gue. By the way, gue lihat kan ya di status orang-orang kan lagi banyak heboh ya wabah COVID-19, virus corona. Terus tahu-tahu gue lihat ada ini apa status teman gue, tiba-tiba kok dia tulis virus-virus cinta. Waduh, gue kaget juga ya. Kalau menurut kalian apa tuh virus-virus cinta itu? Ya, kalau virus cinta itu kan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kayak ini ya, kayak Itu, jelangkung juga ya. iya, ya datang dan pergi kan sesuka hati. Gak bisa dikontrol. Namanya juga cinta tidak berbentuk kan. Cinta itu kan rasa. Jadi ya rasa ya datang begitu aja, pergi begitu aja. Mengejutkan sebenarnya. Iya, mungkin virus cinta itu virus yang ada efek kejutnya ya. Ya, efek kejut ya pasti ada lah, namanya lo baru pertama kali kan, kalau lo baru pertama kali ya, tapi nggak pertama kali juga sih, rata-rata juga orang kalau dapat perasaan itu juga ya takdikduk kan ya. Iya. Ya, pada umumnya orang ya iyalah kayak gitu kan. Ada rasa, gimana gitu kan. Di depan orang itu lo jadi kadang ya lo serba salah gitu. Jadi salah tingkah sendiri gitu. Hormonnya Kalau adrenalin gue, naik turun. ya, ya itu apa ya, adrenalin rush tuh. Kalau Iya. gue bilang ya, sama kayak lo main game tuh. Kalau lo main game kan ada adrenalin rush kan, jadi kayak bergejolak gimana gitu. Sama juga kayak gitu sih. Memang efek kejut itu kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang itu kayak surprise gitu ya, kayak hal yang kita nggak tahu, tahu-tahu ya seperti surprise gitu, kayak dikasih kado gitu kan. Tapi gimana ya, itu namanya rasa ya, susah juga ditebaknya ya. Mungkin mungkin gini kali. Lo pernah nggak suka sama orang, ya kan? Perasaan lo pada saat lo suka sama orang kayak gimana gitu ya, mungkin ya lo bisa ngungkapin lah gitu. Oh, perasaan gue waktu gue suka sama orang tuh kayak gini 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 gitu. Kayak gue bilang kan, pada saat gue suka sama orang ada kayak gejolak gitu dalam diri gue kan, kayak ada adrenalin rush gitu. Iya sih. Pasti kan terkejut-kejut ya. Deg-degan ya. Nah, coba sekarang bisa gak diceritain pengalaman kalian nih satu-satu nih mengenai efek kejut karena virus-virus cinta pertama kali. Ya ibarat kata kayak gimana ya, kayak kayak gue juga pernah ngerasain sih, namanya ditembak gitu kan. Ya gue kan kaget ya, namanya cowok kan jarang lo kalau ditembak sama cewek kan. Ya hal yang sama juga itu yang kita rasakan ya, kayak gitu lah, kaget juga. Jadi gimana gitu ya maksudnya. Ya satu sisi kan ya gue nganggap cuma temen gitu, maksud gue kan ya kita nih cuma temenan gitu. Ya rasa kaget itu ya pasti ada lah ya, kayak lu bilang efek kejut ya, ya itulah efek kejutnya ya di situ kalau gue Iya, bilang. efek-efek Beda terkejut. itu kan pengalaman waktu gue masih kuliah, itu kan gue masih belum terlalu Oh, fokus untuk, jadi ya gue nggak terlalu gimana gitu nanggepin ya, cuma kan nggak mungkin kan maksudnya ya,
jalan sih jalan aja, gue bilang ya terserah, gue bilang dijalanin aja, gue kan juga nggak mau sampai orang itu sakit hati sama gue gitu kan. Jadi ya gue bilang ya udah terserah lu, gue bilang kalau lu mau itu ya jalanin aja, gue bilang seandainya pun lu rasa nggak cocok ya bisa di tengah jalan juga nggak masalah buat gue gitu. Oke. Kalau dari Talia ada clue-nya nggak? Ya kelanjutannya ya gue juga nggak merasakan jatuh cinta juga sih sebenarnya. Jadi gue cuma hanya merasakan lucu itu aja, jadi gue bakalan ketawa-ketawa atau apa kok bisa. Jadi gue nggak merasakan apa-apa, atau ya bahagia sih, ya bahagia lah, maksudnya bahagia karena kok lu ya gitu loh maksudnya, jadi kayak gitu loh, lunya kok lu bisa ya gitu doang. Jadi ya nggak ada ya kelanjutan gimana belum tahu. ada ya, kita tunggu ya. Iya. Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya. Kita tunggu cerita berikutnya ya. Ya lo, namanya cinta itu kan perasaan itu lo agak susah untuk diinikan dengan kata-kata gitu. Kayak lo bilang dikondisikan, nggak bisa, perasaan itu nggak akan bisa dikondisikan bro. Jadi ya itu ibarat kata ya let it flow saja gitu, biarin aja mengalir kayak air sungai ya, lo follow-nya aja, mau kemana gitu ya, lo harus ikutin aja gitu, karena kalau arus lo lawan ya berat cuy, yang ada lo repot sendiri gitu kan, kayak ada perasaan gitu kan, kok kenapa gue ada perasaan ini sama dia, tapi lo mau coba untuk coba lo tekan nggak kalah kantor lo ketemu sama dia, tetap aja perasaan itu akan muncul kan, beda ya gue kalau ketemu dia rasanya gimana gitu. Ya itulah kalau gue bilang, jadi ya efek kejutnya di situ gitu, bisa negatif bisa positif gitu. Satu bisa ganggu kerjaan lu kalau lu nanggepinnya kayak gimana gitu. Kalau lu terlalu nanggepinnya berlebihan ya otomatis pasti ngeganggu kerjaan, karena gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Ya kalau dulu kan gue nggak ngerti ya, cuman pada saat gue udah mulai belajar cinta itu apa, terus kayak gimana, dari pengalaman gue juga akhirnya gue sadar. Emang kayak cinta itu bilang, apa? Cinta itu lo nggak bisa lo kasih tahu dengan kata-kata, cuma cinta itu kan datang tiba-tiba kan, muncul secara tiba-tiba gitu. Jadi pada saat cinta itu datang ya lo harus syukuri, tapi pada saat cinta itu pergi nggak bisa lo tahan, nggak boleh, karena dia tuh harus terbang kayak ibarat kata burung yang dalam sangkar. Pada saat dia harus terbang udah lo lepas aja gitu. Pada saat dia lo lepas otomatis kan akan ada tempat yang lain kan untuk dia yang lebih cocok gitu. Nah, mungkin lo mau nahan ya kekosongan hati lo, ya biarin aja gitu, jangan lo tutup dengan kepergian yang udah dia udah pergi, udah biarin aja, karena suatu saat nanti kan pada saat lo mikirin orang lain, lo nggak tahu sebenarnya pintu hati lo itu lagi diketuk sama orang lain, lo nggak akan tahu karena fokus lo tuh cuma yang udah pergi aja gitu. Makanya kan ada orang bilang tuh, yang udah lalu udah biarin aja berlalu gitu, atau dunia ini akan berakhir dengan kepergian mereka. Makanya gue kalau untuk cinta gue nggak pernah 100% gue bilang, jadi karena gue udah ngerasain 100% mencintai. Pada saat lo ditinggal sakitnya bukan main. Atau pada saat pacaran itu kan lo bukan fokus untuk nikah, lo pacaran itu kan lo untuk mencari kekurangan dan kelebihan dari pasangan lo, cocok apa enggak gitu. Jadi kalau feeling kalau gue sih gue nggak masalah gitu. Pada saat pacaran gue tahu pasangan gue mungkin punya pasangan lain, karena gue pikir gini, buat gue selama kita masih mencari kekurangan gue di mana. Kayak gue kalau pacaran sama orang, gue pasti bilang kekurangan gue begini. Kalau lo bisa terima ya silakan, kalau enggak it's okay, gue bilang. Jadi gue udah ngasih tahu, karena kan pada saat pacaran kebanyakan orang tuh pakai topeng, sosok baik lah, sosok nice lah, itu begini. Pada saat udah nikah biar terbang sana kemari, topeng aslinya kebuka ya kan. Makanya itulah ada pengalaman ya, dapat UFO. Bukan pengalaman sosialnya, gue jadi salah juga, gue jadi gak bisa komen tuh. Coba yang lain deh. Kalau gue bilang sih ya, kalau efek kejut semua pasti ngerasain. Cuman yang paling penting sekarang gimana caranya lo untuk ya lo mempertahankan perasaan yang lo rasa di awal itu sampai berjalan seterusnya gitu. Karena maintaining itu yang agak gampang, maintaining perasaan itu yang agak susah gitu. Karena di satu sisi lo akan sampai pada satu titik di mana lo akan merasakan bosan sama pasangan itu ada. Gue udah pernah ngerasain kayak gitu. Di awal gue suka banget.
Duh, jangankan pasangan sama teman aja kita suka bosan. Ember. Makanya, nah iya kan gue bilang, makanya gue bilang efek kejut semua pasti ngerasain. Cuman yang paling penting gimana lo untuk ngejaga perasaan waktu efek kejut itu sampai kapanpun itu gitu. Ya iya sih, sebenarnya ya balik lagi lah kalau punya ya cinta itu sebenarnya tidak ada pemaksaan. Cinta itu bukan terpaksa, cinta itu nggak ada rasa terpaksa. Tapi cinta itu juga sebenarnya cinta yang bagus itu sebenarnya cinta yang realistis. Realistis artinya bukan karena kelebihannya, tapi ya lu lihat kekurangannya. Berarti kan realistis. Kalau lu nerima kekurangannya, berarti ya cinta realistis dan bukan materialistis ya. Ya bener. Sama kayak kalau misalnya kalau gue pernah nanya sama teman gue, alasan lu suka sama pacar lu apa? Oh gini karena dia baik gini. Ya berarti lu ada alasan untuk mencintai dia. Sekarang pada saat dia nggak ada hal yang lu cari di dalam dirinya dia, lu nggak akan bisa mencintai dia. Gue bilang berarti lu pakai perhitungan. Gue bilang cinta itu bukan matematika. Gue bilang pada saat lu ditanya orang, lu suka sama dia karena apa? Oh gue nggak tahu tuh kenapa, tiba-tiba gue suka. Itu baru cinta. Kalau gue bilang itu baru cinta. Karena apa? Lu mencintai dia tanpa alasan sih. Nggak ada alasan lu tiba-tiba gue suka sama dia, gue nggak tahu, gue nggak bisa jelasin. Nah jadi pada saat kalau lu udah nyeting, oh alasannya karena ini, pada saat alasan itu hilang, ya sama juga efek kejut itu pun akan hilang kalau buat gue. Ya, kadang emang efek kejut virus-virus cinta itu memang sulit ditebak ya. Kadang bingung juga ya, kok dia nggak cantik, dia nggak ganteng, tapi kok bisa suka ya? Kok dia nggak pinter gitu, terus dia nggak mapan ya, tapi kok bisa disukai ya? Nah, kadang hal kayak gitu aneh juga emang. Iya benar, makanya efek kejut dari virus cinta itu yang nggak bisa unpredictable sih sebenarnya ya, di luar prediksi. Ya karena kayak memang ya itu yang seperti gue bilang, nggak tahu kapan datang, kapan pergi itu kita nggak tahu gitu. Jadi ya dia datang dengan sendirinya, pulang juga pergi gitu, pergi juga dengan sendirinya. Jadi Karena nggak bisa makanya diprediksi. Jadi makanya kalau saat efek kejut itu datang ya, efek kejut virus-virus cinta itu datang, ya dinikmati. Tapi saat mungkin dia memang harus pergi, ya udah dilepaskan gitu. Jadi Betul. jadi nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak mikir lah gitu. Ya, ya emang benar itu, benar banget itu. Benar banget. Jadi kalau misalnya pun datang ya selama ini kan juga kita ya makanya perlunya filter pertemanan kan sebenarnya ada ya. Jadi ya sebetulnya kalau virus-virus cinta itu kan lebih banyak dari pertemanan. Ya karena ya bukan karena dari sosmed atau dari aplikasi-aplikasi lah itu. Kalau menurut gue sih yang sepengalaman gue sih, gue kagak pernah tuh virus cinta nongolnya di aplikasi ya, tapi semua ya rata-rata pertemanan, lingkungan komunitas sebenarnya kayak gitu. Jadi biarpun ada efek kejut, tiba-tiba ada virus cinta, efek kejut dari virus cinta ya kita pasti akan menikmati, kita akan jalanin, tapi akan ngalir gitu aja. Tapi kadang kalau gue bilang sih ya, kadang kita sendiri loh yang menggiring diri kita tanpa kita sadari. Kita sendiri yang menggiring diri kita ke arah efek kejut itu loh. Pernah nggak lo pernah dengar kasus cewek udah punya cowok tapi masih suka sama temen cowoknya gitu? Banyak ya. Nah, ya kan? Kan sebelum jalur kuning melengkung. Gak ada apa-apa. Tahu nggak imbasnya karena apa? Kayak tadi gue bilang, kalau gue bilang ya, terkadang tuh apa ya, kita tuh terlalu mencari kesempurnaan dari pasangan kita. Kayak tadi gue bilang nggak bisa menerima apa adanya gitu. Jadi kalau gue pernah ngalamin, jadi ya temen kantor sih, kayak gue bilang sama dia kan, gue bilang lu nggak bisa lo nyari kekurangan cowok lo ada di gue terus, itu
lama-kelamaan akan menimbulkan rasa ini gitu. Gue bilang yang ada akhirnya lu kalau udah ngebandingin antara cowok lu sama gue bilang itu udah bahaya, akan timbul perasaan dalam diri lo. Itu yang gue bilang itu yang rawan. Karena kan gitu, kita mencari kekurangan dari pasangan kita cari ke orang lain, kok dia lebih ini dari pasangan gue. Pada saat lo udah bikin perbandingan, nah lo sendiri yang menggiring diri lo ke sana, kalau gue bilang. Akhirnya kan muncul efek kejut virus cinta yang baru gitu. Gue nggak nemu cowok gue kok kurang begini ya, cowok gue kok kurang begini, nggak kayak si misalnya, si ini kok nggak peka banget sih, gue bilang nggak kayak si Roland gini ya kan. Iya, jadi ngebandingin gitu kan, lu nggak kayak Roland lu gini. Nah, secara nggak sadar gitu sebenarnya lo menggiring persepsi bahwa cowok gue ini nggak perfect gitu. Padahal sebenarnya dalam cinta lo nggak bisa cari kesempurnaan. Gue bilang yang lo cari itu sebenarnya apa? Cara untuk menutupi kekurangan masing-masing. Kalau buat gue sih, gue nggak tahu kalau yang lain ya. Well, kalau yang dari tadi kan udah dengar si Abdul tuh cerita. Tadi mau komen juga hal yang serupa. Hati yang bercabang mungkin lagi nyari kesempatan, chance yang lebih besar. Ya nggak bisa nutup kemungkinan dong kita cuma deket satu orang. Jadi ya sedang mencari chance yang lebih besar, yang semoga yang mana yang bisa diseriusin, semoga yang mana yang punya visi dan misi yang sama gitu. Iya. Buat hati yang bercabang itu sedang mencari kemungkinan chance yang terbaik, yang sama-sama punya visi dan misi. Karena pada saat lo curhat secara nggak langsung lo tuh menyentuh perasaan orang lain gitu. Jadi itu udah hati ke hati kalau lo curhat. Dan itulah yang kadang bikin orang tuh jadi salah persepsi. Oke, Abdul, ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman di luar sana? Kalau dari gua, kalau efek kejut virus cinta, gue bilang pada saat efek kejut itu datang, ya maksudnya ya lo nikmatin aja udah, gue bilang let it flow saja, gue bilang apalagi di kondisi kayak gini ya, gue bilang kondisi lagi corona kayak gini kan, maksudnya ada satu energi positif lah yang bisa lo bagikan ke orang lain kan, gue bilang. Dan satu hal juga yang mesti dikhawatirkan sebenarnya cuma virus cinta sih, gue bilang nggak cuma virus cinta dan virus corona. Virus yang lebih berbahaya itu sebenarnya apa? Egonya manusia, gue bilang. Terkadang pada saat lo udah memiliki, lo pengen lebih gitu. Itu gue bilang itu yang harus diinin lagi, gue bilang. Karena kayak tadi yang pengalaman kita ya, pada saat orang itu pergi, kita kayak nggak rela untuk melepaskan gitu. Maksud gue ya memang sih gue juga ngerasain, gue bilang memang susah, gue bilang kayak kalau lo udah sayang sama seseorang terus lo tinggalin gitu aja, nggak bisa lo melepas begitu aja. Tapi ya emang kalau lo sayang sama dia, ya mau nggak mau lo harus lepas gitu, karena belum tentu dia sama kita bisa bahagia selamanya. Gue bilang jadi yang paling penting sih pada saat efek kejut itu datang, ya lo enjoy aja, nikmatin selagi lo masih ada waktu untuk bisa menikmatinya, karena belum tentu lo bisa selamanya sama dia gitu. Karena pada saat dia harus berpindah ke tempat lain, ya lo harus relakan, gue bilang. Kalau gue gitu aja sih. Oke, kalau dari Talia gimana pesan-pesannya? Ya, pesan-pesannya untuk orang-orang di luar sana, kalau untuk efek kejut COVID-19 ini ya sama sih ya, diambil hikmahnya positif aja gitu. Jadi jangan terlalu berpikir yang negatif atau apa, tapi nikmatin aja prosesnya, proses ngejalanin impact dari COVID-19 ini gitu. Nikmati, nanti kan waktu yang akan menyudahi segala pandemi di negara kita ini. Terus kalau untuk efek kejut virus-virus cinta ya sama sih sebenarnya, intinya sih kita harus menikmati aja, menikmati, let it flow, ngikutin arus, mau dibawa kemana, tetap berpikir realistis, jangan terlalu pakai perasaan, logikanya juga dipakai,
ya jangan berlebih, ya udah. Nanti waktu juga kok yang akan menjawab kalau misalnya, dan mensyukuri. Itu aja sih. Mensyukuri ya kalau memang dia buat kita ya pasti ada jalannya, kalau enggak ya ikhlasin aja, cari lagi yang lain gitu. Kalau dari Kori? So, untuk bahasan ini COVID sama efek kejut cinta, nikmatin aja ya, benar kata Talia, nikmatin aja apapun yang datang. Saat virus-virus cinta itu datang, nikmatin juga, Kak. Nanti juga akan adanya masanya nggak akan selalu kayak gini, masanya nanti juga berganti, semua tak ada yang abadi, jadi biarkan semesta yang menentukan. Oke, Kori, Abdul, Talia, thank you udah berbagi. Mungkin nanti kita akan bikin video lagi ya bareng-bareng ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye.